Halo, perkenalkan saya Elsa Kristina Saragi, kelas 10 jurusan Tata Busana. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Di dalam teks laporan hasil observasi ini, kita perlu mengetahui yang pertama, mengenal prinsip teks laporan hasil observasi, yang kedua, mengenal struktur isi teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga, kaidah teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu hasil dari pengamatan atau observasi. Selanjutnya, prinsip teks laporan hasil observasi. Yang pertama, informasi yang disajikan merupakan hasil pengamatan. Yang kedua, informasi yang disajikan merupakan fakta. Yang ketiga, penulis menyajikan informasi secara objektif. Yang keempat, gaya bahasa yang digunakan bukan untuk mengungkap perasaan pembaca. Yang kelima, informasi yang disajikan tidak diubah demi kepentingan apapun. Struktur laporan hasil observasi. Yang pertama, pendahuluan. Berisikan tentang penjelasan umum atau klarifikasi atau definisi umum. Yang kedua, isi. Di dalam isi teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yaitu definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Yang ketiga, penutup. Di bagian penutup terdapat kesimpulan. Adapun kaidah teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat menyeluruh atau global, tidak condong kepada pihak atau golongan apapun. Yang kedua, merupakan hasil pengamatan terbaru. Yang ketiga, memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan percakapan bahasa sehari-hari. Yang keempat, objek yang diamati merupakan objek tunggal. Yang kelima, tidak ada bagian penutup dari pengarang teks. Berikutnya, contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul hewan kelinci. Kelinci merupakan termasuk hewan mamalia dari keluarga Lepidae. Hewan kelinci bisa kita temui dengan mudah di berbagai daerah muka bumi ini. Dahulu, kelinci merupakan hewan yang sangat liar yang hidupnya di Afrika hingga bagian Eropa sampai saat ini. Secara umumnya, kelinci dibagi menjadi 2, yakni kelinci liar atau bebas dan kelinci peliharaan. Jika kita melihat dari fisik, terutama bulu kelinci bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berbulu panjang dan berbulu pendek. Sedangkan menurut ordo, kelinci diklasifikasi menjadi beberapa jenis lagi, antara lain Lyon, Angora, American, English, Spot, Himalayan, dan Dutch. Wortel merupakan sayuran yang identik sebagai pakan kelinci. Tetapi setelah kami melakukan observasi membuktikan bahwa kelinci juga dapat diberi pakan sayur-sayuran hijau, biji-bijian, umbi, dan ampas tahu. Setelah diteliti, daging kelinci bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma.